Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Adrian Maulana Santoso, Haris Ridho Firmansyah, Selvia Anggreni, dan Susi Gurning akan mengajak Anda menjelajahi 3 destinasi wisata kepulauan yang menjadi kebanggaan Indonesia, yaitu Pulau Komodo, Pulau Karimun Jawa, dan Pulau Bali. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan keindahan alam, kekayaan budaya, serta keanekaragaman hayati yang luar biasa. Setiap pulau memiliki karakteristik, potensi, dan daya tarik yang berbeda, menjadikan Indonesia sebagai salah satu destinasi wisata yang paling beragam di dunia. Namun, di balik keindahannya, setiap destinasi juga menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pengembangan pariwisata, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui video ini, kita akan melihat bagaimana 3 destinasi wisata kepulauan di Indonesia, yaitu Pulau Komodo, Pulau Karimun Jawa, dan Pulau Bali, dikelola dengan karakteristik yang berbeda. Selanjutnya, untuk mempermudah pembahasan, analisis pada video ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, diawali dengan pengenalan profil masing-masing destinasi wisata. Selanjutnya dilakukan analisis menggunakan konsep 4A untuk melihat kualitas suatu destinasi wisata. Setelah itu, dilakukan analisis SWOT, kemudian akan dibahas implikasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan destinasi wisata secara berkelanjutan. Mari kita mulai perjalanan ini dari salah satu kawasan konservasi paling terkenal di Indonesia, yaitu Pulau Komodo. Baik, perjalanan kita mulai dari Pulau Komodo, sebuah kawasan konservasi yang telah dikenal hingga tingkat dunia, berada di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pulau ini menjadi rumah bagi komodo, reptil terbesar yang hanya dapat ditemukan secara alami di Indonesia. Keunikan tersebut menjadikan Pulau Komodo tidak hanya bernilai sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai kawasan konservasi yang dilindungi UNESCO. Selain menyaksikan komodo di habitat aslinya, wisatawan juga dapat menikmati panorama savana, pantai pink, serta keindahan bawah laut yang menjadi daya tarik utama kawasan ini. Setelah mengenal sekilas profil Pulau Komodo, kini kita melihat bagaimana kawasan ini mulai dikenal hingga ke tingkat internasional. Pulau Komodo terletak di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan menjadi satu-satunya habitat alami bagi Varanus komodoensis atau komodo, reptil terbesar di dunia yang menjadi salah satu kebanggaan Indonesia. Jauh sebelum menarik perhatian dunia, masyarakat setempat telah hidup berdampingan dengan komodo dan mengenalnya dengan sebutan ora. Namun, keberadaan satwa endemik ini baru dikenal secara luas pada tahun 1910 ketika Letnan Belanda yang bernama Van Steen van Hensbroek menerima laporan mengenai keberadaan kadal raksasa di pulau tersebut. Laporan tersebut kemudian mendorong berbagai penelitian ilmiah yang memperkenalkan komodo kepada masyarakat internasional sebagai salah satu satwa paling unik di dunia. Sejak saat itu, Pulau Komodo berkembang tidak hanya sebagai kawasan konservasi, tetapi juga sebagai destinasi wisata yang memiliki nilai ekologis dan edukatif. Saat ini, perjalanan menuju Pulau Komodo umumnya diawali dari Labuan Bajo yang berperan sebagai gerbang utama menuju kawasan Taman Nasional Komodo. Dari kota inilah wisatawan melanjutkan perjalanan menggunakan kapal untuk menikmati keindahan alam sekaligus menyaksikan kehidupan komodo di habitat aslinya. Analisis 4A, Pulau Komodo. Yang pertama ada attraction atau daya tarik. Daya tarik utama Pulau Komodo adalah keberadaan komodo sebagai satwa endemik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Selain itu, terdapat Pink Beach, hamparan savana, serta wisata bawah laut yang menjadi daya tarik wisatawan internasional.
Yang kedua ada accessibility. Wisatawan dapat mencapai Pulau Komodo melalui Bandara Komodo di Labuan Bajo. Kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan kapal. Akses menuju lokal cukup baik, tetapi membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar dibandingkan destinasi lain. Amenities atau fasilitas. Fasilitas wisata berupa hotel, restoran, pusat informasi, dan dermaga tersedia di Labuan Bajo. Namun, fasilitas di kawasan Pulau Komodo dibatasi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan habitat komodo. Ancillary service atau layanan pendukung. Didukung oleh Balai Taman Nasional Komodo, pemandu wisata bersertifikat, operator kapal wisata, serta operator penyelaman yang menjaga keselamatan wisatawan selama berwisata. Analisis SWOT Pulau Komodo. Yang pertama ada strength. Habitat asli komodo yang tidak dimiliki negara lain. Memiliki pink beach, savana, dan panorama alam yang unik. Destinasi diving dan snorkeling kelas dunia. Berstatus situs warisan dunia UNESCO. Kemudian ada opportunity, pengembangan ekowisata, peningkatan promosi digital, pengembangan UMKM lokal, dukungan pemerintah sebagai destinasi prioritas nasional. Kemudian ada weakness, akses menuju lokasi memerlukan perjalanan udara dan laut. Biaya wisata relatif tinggi, fasilitas di kawasan pulau dibatasi karena konservasi, jumlah wisatawan dibatasi agar ekosistem tetap terjaga. Kemudian ada trade, over tourism, kerusakan habitat, sampah wisata, perubahan iklim. Setelah membahas Pulau Komodo, perjalanan berlanjut menuju Kepulauan Karimun Jawa. Sebuah destinasi bahari yang dikenal luas dengan julukan Caribbean Van Java karena kejernihan air laut dan keindahan panorama alamnya. Terletak sekitar 90 km di utara Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Karimun Jawa merupakan kawasan taman nasional laut yang menyimpan kekayaan ekosistem pesisir. Daya tarik utamanya meliputi terumbu karang yang masih alami, perairan biru kehijauan, hamparan pasir putih, serta kehidupan masyarakat nelayan yang tetap menjaga tradisi dan budaya lokal. Perpaduan keindahan alam dan kearifan masyarakat inilah yang menjadikan Karimun Jawa sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Indonesia. Di balik keindahan alamnya, Karimun Jawa juga memiliki sejarah yang menarik. Nama Karimun Jawa berasal dari kata karimun, yang berarti samar. Karena gugusan pulau ini tampak samar jika dilihat dari pesisir utara Pulau Jawa. Menurut legenda, wilayah ini memiliki kaitan erat dengan Sunan Nyamplungan, tokoh yang menyebarkan agama Islam di kepulauan tersebut. Seiring waktu, Karimun Jawa berkembang menjadi kawasan yang dihuni oleh berbagai suku, seperti Jawa, Bugis, Madura, Mandar, dan Bajo, sehingga melahirkan budaya pesisir yang beragam. Untuk menjaga kekayaan alamnya, pemerintah menetapkan Karimun Jawa sebagai Taman Nasional pada tahun 1999. Selain dikenal sebagai kawasan konservasi, letaknya yang strategis di Laut Jawa juga menjadikan Karimun Jawa sebagai jalur persinggahan para pelaut sejak zaman dahulu. Yang kedua ada accessibility atau aksesibilitas. Karimun Jawa dapat diakses menggunakan kapal dari Jepara atau Semarang serta melalui Bandara Dewa Daru di Pulau Kemujan. Namun, transportasi laut sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca sehingga terkadang menjadi pembatalan perjalanan. Yang ketiga ada amenities atau fasilitas. Karimun Jawa menyediakan homestay, resort, restoran, seafood, penyewaan perlengkapan snorkeling dan diving, serta jaringan listrik dan internet yang telah tersedia di pulau utama. Yang keempat ada ancillary service atau layanan pendukung. Layanan pendukung meliputi operator wisata lokal, ATM, puskesmas, pusat informasi wisata, serta penyewaan kamera bawah laut yang menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan. Analisis SWOT Pulau Karimun Jawa. Yang pertama ada strength. Terumbu karang yang indah dan laut yang jernih, status sebagai taman nasional,
budaya masyarakat nelayan yang masih terjaga, kuliner seafood menjadi daya tarik tambahan. Yang kedua ada opportunity, pengembangan ekoturism, promosi melalui media sosial, wisata tematik seperti diving dan underwater photography, peningkatan akses transportasi udara. Yang ketiga ada weakness, sangat bergantung pada kondisi cuaca. Infrastruktur masih terbatas, pengelolaan sampah belum optimal, serta fasilitas perbankan belum merata. Yang keempat ada threat, kerusakan terumbu karang, coral bleaching akibat perubahan iklim, persaingan dengan destinasi bahari lainnya, ketidakpastian jadwal transportasi laut. Setelah menjelajahi keindahan Karimun Jawa, perjalanan kita berlanjut ke destinasi yang telah lama menjadi ikon pariwisata Indonesia, yaitu Pulau Bali. Dikenal sebagai Pulau Dewata, sekaligus Pulau Seribu Pura, Bali menawarkan perpaduan yang harmonis antara keindahan alam, kekayaan budaya, dan tradisi yang masih terjaga hingga sampai saat ini. Terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok, Bali telah berkembang menjadi destinasi wisata bertaraf internasional yang menarik jutaan wisatawan setiap tahunnya. Keunikan pura-pura bersejarah, kesenian dan budaya yang khas, wisata spiritual, hingga deretan pantai dan resort kelas dunia menjadikan Bali sebagai salah satu wajah pariwisata Indonesia di mata dunia. Di balik popularitasnya sebagai destinasi wisata dunia, Pulau Bali memiliki sejarah dan identitas budaya yang sangat kuat. Pulau ini merupakan bagian dari Kepulauan Sunda kecil dan beribu kota di Denpasar, serta dikenal luas dengan julukan Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Selain Pulau Bali sebagai pulau utama, wilayah provinsi ini juga mencakup beberapa pulau kecil seperti Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Serangan, dan Manjangan. Mayoritas masyarakat Bali menganut agama Hindu, sehingga tradisi seni dan budaya masih terjaga dengan baik. Keunikan inilah yang menjadikan Bali tidak hanya terkenal karena keindahan alamnya, tetapi juga sebagai destinasi wisata budaya yang diakui di tingkat internasional. Analisis 4A Pulau Bali. Yang pertama ada attraction atau daya tarik. Pulau Bali memiliki daya tarik yang sangat beragam, mulai dari Pantai Kuta, Sanur, Nusa Dua, hingga wisata budaya seperti Pura Tanah Lot dan Uluwatu. Selain itu, seni tari, musik, dan adat istiadat Bali menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Yang kedua ada accessibility atau aksesibilitas. Pulau Bali memiliki aksesibilitas yang sangat baik karena didukung Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, pelabuhan, jalan raya yang memadai, serta berbagai modal transportasi umum dan wisata. Yang ketiga ada amenities atau fasilitas. Pulau Bali memiliki fasilitas wisata yang sangat lengkap, mulai dari hotel berbintang, villa, restoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga fasilitas hiburan yang mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dari berbagai kalangan. Yang keempat ada ancillary service atau layanan pendukung. Pulau Bali memiliki dukungan dari Dinas Pariwisata, agen perjalanan, Pok Darwis atau kelompok sadar wisata, pusat informasi wisata, serta promosi yang dilakukan secara efektif atau aktif oleh pemerintah maupun pelaku industri pariwisata. Analisis SWOT Pulau Bali. Yang pertama ada strength. Memiliki beragam jenis wisata, terkenal di tingkat internasional, infrastruktur yang sangat lengkap, budaya dan tradisi yang masih terjaga sampai saat ini. Yang kedua ada opportunity. Pengembangan pariwisata berkelanjutan, digital marketing yang sangat baik, pengembangan desa wisata, wisata budaya semakin diminati. Yang ketiga ada weakness. Kemacetan lalu lintas yang sangat padat. Kepadatan wisatawan,
ketergantungan ekonomi pada sektor pariwisata, permasalahan sampah di beberapa kawasan. Yang keempat ada threat, kerusakan lingkungan yang sangat amat parah, persaingan destinasi wisata, perubahan iklim, serta krisis global yang mempengaruhi jumlah wisatawan. Dari studi perbandingan ketiga destinasi wisata kepulauan tersebut, didapatlah matriks implikasi kebijakan. Implikasi kebijakan yang pertama yaitu pengembangan destinasi berdasarkan keunggulan kompetitif masing-masing pulau. Tujuan utamanya memperkuat identitas destinasi dan meningkatkan daya saing melalui diferensiasi keunggulan lokal. Arah kebijakan atau strategi, kebijakan berbasis karakteristik lokal, penetapan positioning dan fokus pengembangan, pengelolaan kunjungan yang sesuai daya dukung, penguatan destination branding. Fokus penerapannya, Pulau Komodo, destinasi konservasi kelas dunia dengan pengelolaan kunjungan ketat. Pulau Karimun Jawa, pusat ekowisata bahari berbasis konservasi laut dan masyarakat pesisir. Pulau Bali, penguatan wisata budaya dan quality tourism berorientasi berkelanjutan. Dampak yang diharapkan, brand destinasi kuat, lebih kompetitif dan berkelanjutan. Implikasi kebijakan yang kedua, peningkatan aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata. Tujuan utamanya, mempermudah akses dan meningkatkan kualitas pengalaman wisatawan. Arah kebijakan atau strategi, peningkatan konektivitas udara, laut, dan darat. Pengembangan pelabuhan, bandara, dan dermaga. Transportasi antar pulau yang aman dan nyaman. Fasilitas pendukung info wisata, internet, sanitasi, keselamatan, dan sinyal. Fokus penerapan, Pulau Komodo, peningkatan akses Labuan Bajo, kapal wisata, fasilitas keselamatan. Pulau Karimun Jawa, penguatan dermaga, transportasi laut, dan konektivitas dari Jepara. Pulau Bali, transportasi darat terintegrasi, bandara, transportasi antar pulau yang efisien. Dampak yang diharapkan, akses mudah, kenyamanan natik, kunjungan wisatawan meningkat. Implikasi kebijakan yang ketiga, penguatan konservasi dan pariwisata berkelanjutan. Tujuan utama, menjaga kelestarian alam dan budaya serta memastikan pariwisata berkelanjutan. Arah kebijakan atau strategi, pengendalian jumlah wisatawan atau carrying capacity, perlindungan habitat dan keanekaragaman hayati, rehabilitasi ekosistem pesisir dan terumbu karang, pengelolaan sampah, efisiensi energi dan air, edukasi wisatawan dan masyarakat. Fokus penerapannya, Pulau Komodo, prioritas konservasi komodo dan ekosistem savana serta perairan taman nasional. Pulau Karimun, perlindungan terumbu karang, padang lamun, mangrove, dan keanekaragaman laut. Pulau Bali, pelestarian budaya lokal, lingkungan, dan pengelolaan sampah terpadu. Dampak yang diharapkan, lingkungan terjaga, resiko kerusakan berkurang, pariwisata berkelanjutan. Implikasi kebijakan yang keempat, yaitu diversifikasi produk wisata dan integrasi destinasi. Tujuan utama, memperluas pilihan produk wisata dan peningkatan length of stay serta belanja wisatawan. Arah kebijakan atau strateginya, pengembangan wisata budaya, bahari, edukasi, geowisata, sport tourism, spiritual, ekonomi kreatif, integrasi paket wisata lintas pulau, kolaborasi antar daerah dan pelaku usaha. Fokus penerapannya, wisata minat khusus, driving, trekking, edukasi konservasi. Pulau Karimun Jawa, wisata bahari island hopping, edukasi kelautan. Pulau Bali, wisata budaya, spiritual, wellness, seni, kuliner, dan alam. Dampak yang diharapkan, length of stay naik. Pengeluaran wisatawan meningkat, ekonomi tumbuh. Implikasi kebijakan yang kelima,
yaitu pemberdayaan masyarakat lokal dan penguatan ekonomi kreatif. Tujuan utamanya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan manfaat ekonomi pariwisata. Arah kebijakan atau strategi, pelatihan pemandu hospitality dan wirausaha, pengembangan homestay dan UMKM, kuliner khas, kerajinan lokal, jasa wisata, pendanaan dan pendampingan usaha. Fokus penerapan, Pulau Komodo. Keterlibatan masyarakat dalam wisata konservasi produk lokal dan homestay. Pulau Karimun Jawa, pemberdayaan nelayan produk olahan laut, UMKM kreatif. Pulau Bali, penguatan desa adat UMKM, seni budaya dan ekonomi kreatif. Dampak yang diharapkan, manfaat ekonomi merata, kemandirian masyarakat meningkat. Implikasi kebijakan yang keenam, yaitu penguatan kolaborasi pentahelix. Tujuan utama, menciptakan sinergi antara pemangku kepentingan untuk pengembangan destinasi. Arah kebijakan strategi, kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Perencanaan bersama, inovasi, promosi, konservasi, dan peningkatan layanan. Fokus penerapan, sinergi pengelolaan Pulau Komodo, sinergi pengelolaan Taman Nasional, komunitas, dan operator wisata. Pulau Karimun, kolaborasi konservasi laut, akademisi, dan masyarakat pesisir. Pulau Bali, penguatan kelembagaan pariwisata, komunitas budaya, dan industri pariwisata. Dampak yang diharapkan, destinasi lebih inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Implikasi kebijakan yang ketujuh, optimalisasi promosi digital dan destination branding. Tujuan utamanya, meningkatkan visibilitas dan citra destinasi di pasar domestik dan internasional. Arah kebijakan atau strateginya, strategi digital, media sosial, website, SEO, virtual tour, content creator, influencer, penyelenggaraan event dan campaign destination, branding berbasis keunggulan khas tiap pulau. Fokus penerapan, Pulau Komodo, brandingnya, konservasi dan biodiversitas dunia. Pulau Karimun Jawa, brandingnya, wisata bahari dan ekowisata tropis, atau Caribbean of Java. Pulau Bali, brandingnya, budaya Bali yang autentik dan quality tourism dunia. Dampak yang diharapkan, kunjungan meningkat, brand kuat, pasar lebih luas dan loyal. Dan implikasi kebijakan yang terakhir, ada penguatan tata kelola pariwisata yang adaptif dan berbasis data. Tujuan utamanya, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan berbasis data dan teknologi. Arah kebijakan atau strateginya, sistem data wisatawan, lingkungan dan ekonomi, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, pemanfaatan teknologi atau smart tourism, transparansi, tata kelola adaptif dan berkelanjutan. Fokus penerapannya, monitoring kunjungan, habitat dan dampak ekonomi masyarakat, itu Pulau Komodo. Fokus penerapan di Pulau Karimun Jawa, monitoring kualitas laut, terumbu karang, dan jumlah wisatawan. Pulau Bali, big data pariwisata, kepuasan wisatawan dan dampak ekonomi. Dampak yang diharapkan, keputusan tepat, layanan berkualitas, dan destinasi adaptif. Baik, kita sudah sampai di tahap penghujung akhir video, yaitu penutup. Kesimpulan dan arah pengembangan. Berdasarkan hasil analisis SWOT dan pendekatan 4A, Pulau Komodo, Pulau Karimun Jawa, dan Pulau Bali memiliki karakteristik keunggulan serta tantangan yang berbeda dalam pengembangan destinasi wisata. Pulau Komodo unggul sebagai destinasi konservasi dunia dengan kekayaan biodiversitas yang unik. Pulau Karimun Jawa memiliki potensi besar sebagai kawasan wisata bahari dan ekowisata. Pulau Bali menjadi destinasi internasional yang mengintegrasikan budaya, alam, dan infrastruktur pariwisata yang lengkap. Strategi pengembangan setiap destinasi harus disesuaikan dengan potensi lokal, memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan agar mampu meningkatkan daya saing sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai penutup, mari kita renungkan satu pesan sederhana yang menjadi harapan bagi masa depan pariwisata Indonesia. Keunggulan destinasi wisata, kepulauan tidak hanya ditentukan oleh keindahan alamnya, tetapi juga oleh kualitas tata kelola, inovasi, konservasi, dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Melalui pengembangan yang berkelanjutan dan berbasis potensi lokal, Pulau Komodo, Pulau Karimun Jawa, dan Pulau Bali dapat terus menjadi ikon pariwisata Indonesia yang berdaya saing di tingkat global sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video ini dapat menambah wawasan mengenai pentingnya pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.